Di depan panggung keluhan, Jun Changqiao dan pemimpin sekte dari fraksi pedang panjang berjalan mendekat. Untuk sesaat, para seniman bela diri di kota Qingyang mengalir dari jalanan dan saling berbisik. Pemimpin sekte Shen adalah murid bela diri kelas 9. Bisakah pemimpin sekte Jun mengalahkannya? Ketika 100 sekte merekrut murid, pemimpin sekte Jun hanya berada di tahap keempat atau kelima dari alam pembukaan meridian. Bukankah dia mengalahkan Penatua Wei yang berada di tahap ke-12? Kekuatan murid bela diri kelas 9 lebih dari 10.000 pound. Seorang seniman bela diri Meridian Opening Realm tahap ke-12 bukanlah tandingannya. Itu masuk akal. Setelah putaran diskusi, banyak seniman bela diri yang optimis tentang pemimpin sekte dari fraksi pedang panjang. Para pemimpin dari berbagai sekte juga datang untuk menyaksikan pertempuran. Mereka mendukung pemimpin sekte Shen tanpa ragu-ragu dan bahkan berharap untuk mengalahkan Jun Changqiao yang sombong di panggung keluhan. Pemimpin aliansi Qin tidak pergi. Dia berdiri jauh dari panggung keluhan dan menyaksikan. Di lantai 4, Xie Guangqun berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan bingung, orang itu tidak bodoh. Mengapa dia menerima tantangan Shen Tong? Dari nada dan matanya, jelas bahwa dia tidak berpikir Jun Changqiao akan menang. Itu normal. Fraksi pedang panjang adalah faksi kelas 8 dan pemimpin sektenya adalah murid bela diri bintang 9. Dia dianggap sebagai master yang baik di Kabupaten Qingyang. Bagaimana dengan Jun Changqiao? Banyak orang berpikir bahwa bahkan jika dia bisa membunuh Wei Yixi, dia hanya murid bela diri kelas 3. Pemimpin sekte, Li Qingyang berbisik, agak rumit. Jun Changqiao menyingkirkan cerutu elektronik dan berkata dengan acuh tak acuh, ingat Qingyang. Di mataku, tidak ada lawan yang sulit, hanya yang lemah. Dengan itu, dia melangkah ke panggung keluhan. Ding! Pencarian sampingan dipicu. Jun Changqiao memantapkan dirinya dan membuka panel data sistem. Misi sampingannya adalah, kalahkan pemimpin sekte dari fraksi pedang panjang, Shen Tong 01, misi elit. Shen Tong, mengapa dia tidak dipanggil Yuan Tong? Mata Jun Changqiao berbinar karena kegembiraan ketika dia melihat bahwa dia telah memicu pencarian sampingan, dan misi elit pada saat itu. Apa yang paling dia kurangi? Poin kontribusi. Pemimpin sekte Shen melompat ke panggung keluhan dan berkata dengan acuh tak acuh, pemimpin sekte Jun, akankah kita bersaing dengan tinju atau senjata? Terserah, kata Jun Changqiao. Klan Master Shen berkata, The Long Sabre Klan terkenal dengan pedang kita, tapi aku tidak akan mengambil keuntungan dari klan Master Jun. Mari kita selesaikan ini dengan tinju kita. Tentu, Jun Changqiao tidak keberatan. Dia berpikir dalam hati, setiap kali seorang murid bela diri meningkat satu peringkat, peningkatan kekuatannya adalah sekitar 1.000-2.000 jin. Mempertimbangkan bahwa dia meningkat sebesar 1.500 jin per peringkat, ditambah pembukaan meridian dan budidaya murid bela diri peringkat ke-9, kekuatannya tidak boleh melebihi 15.000. Sistem menjawab, kekuatan orang ini sekitar 14.000. Jun Changqiao tercengang. Kau bisa beritahu, ya? Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Kamu membuatku menunggu di sini. Kamu tidak bertanya. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao terdiam beberapa saat, tetapi dia juga berpikir dalam hati, seorang murid bela diri peringkat 9 hanya memiliki kekuatan sebanyak ini. Menjatuhkannya tidak akan sulit sama sekali. Memikirkan hal ini, dia berkata dengan acuh tak acuh, kamu bisa mulai. Shen Tong, Jun Changqiao. Setelah bertukar nama, Shen Tong mengepalkan tangan kanannya dan melangkah maju seperti meteor. Segera, riak energi terlihat menyebar di bawah kakinya. Seperti yang diharapkan dari murid bela diri peringkat 9, energi spiritual yang dia lepaskan sendiri dapat sepenuhnya menghancurkan para peserta kompetisi sekte. Ekspresi Li Qingyang menjadi serius. Dengan kekuatan Master Klan Pedang Panjang, jika itu dia pasti tidak akan bisa menang. Su Xiaomo dan Xiao Ziji juga berpikir begitu. Dengan kekuatan mereka bisa menjadi murid bela diri peringkat 1 atau 2, dan mereka juga bisa menggertak Master Klan dari sekte peringkat 9. Tapi melawan murid bela diri seperti Shen Tong, mereka hanya bisa disalahgunakan. Sampah, Ye Xingchen berkata dengan jijik. Sebagai mantan kaisar bela diri puncak, dia tidak menempatkan murid bela diri peringkat 9 di matanya. Jika dia masih berkultivasi, dia bisa membunuhnya dengan jari. Saudara laki-laki, apakah kamu tidak melihat kenyataan? Anda bukan lagi kaisar bela diri yang bisa memanggil angin dan hujan. Anda hanya seorang pemula kecil sekarang. Bahkan jika Anda memiliki pengalaman yang luar biasa, jika kekuatan dan tubuh Anda tidak dapat ditingkatkan, Anda masih akan dipukuli hitam dan biru. Bang! Tiba-tiba, ledakan keras datang dari Griffin's Ring. Jun Changqiao menyilangkan tangannya dan menahan pukulan berat Shen Tong. Tubuhnya didorong ke belakang dan nyaris berhenti di tepi. Dia selangkah lagi meninggalkan ring. Itu menyakitkan. Dia melambaikan tangannya dan wajahnya sedikit galak.
Tuan klan Sen bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dan dia tidak bisa menahannya. Dia benar-benar lemah, seorang master klan berkata dengan jijik. Tapi dia tidak tahu bahwa dia hanya murid bela diri peringkat 2. Jika dia pergi untuk bertarung dengan Sen Tong, dia akan lebih lemah dari Jun Changqiao. Dia akan dipukuli dengan satu pukulan. Beberapa orang seperti ini, mereka tidak pernah menganggap kelemahan mereka sendiri dan akan selalu menertawakan orang lain sebagai pengamat untuk meningkatkan rasa superioritas mereka yang konyol. Orang ini terlalu lemah. Saya harus menekan kultivasi saya. Jika dia dipukuli, bagaimana saya bisa melecehkannya? Sen Tong bergegas dan menuangkan energi spiritual ke tinjunya, tetapi hanya menggunakan setengah dari kekuatannya. Tujuannya bukan untuk menang, tetapi untuk mengalahkan Jun Changqiao dan membuatnya membayar kesombongannya di paviliun bulan bintang. Suara mendesing, tinju itu diayunkan, dan angin dari tinju itu bersiul. Wajah Jun Changqiao yang agak jelek tiba-tiba menunjukkan senyum jahat. Sen Tong menjadi waspada. Pada saat ini, Jun Changqiao melangkah. Telapak tangan kanannya mengenai tinju Sen Tong dan menekan lengannya ke bawah. Kemudian, dia menuangkan energi spiritual ke tangan kirinya dan meninju. Satu terburu-buru, satu dorongan, satu serangan. Itu sangat cepat. Meskipun Sen Tong menyadari ada sesuatu yang salah, dia tidak bisa lagi menghindarinya dan tidak bisa mengerahkan lebih banyak energi spiritual. Boom! Tinju, yang membawa kekuatan 10.000 kg, mendarat dengan keras di perut Sen Tong. Tabrakan yang kuat mengganggu otot dan meridian Sen Tong, menyebabkan dia membungkuk dan membuka mulutnya. Matanya terbuka lebar. Itu menyakitkan. Jun Changqiao mengangkat tangannya yang lain dan memukul punggung Sen Tong dengan sikunya. Bola mata Sen Tong melotot lagi, dan dia jatuh ke tanah dengan suara keras. Mendesis. Para seniman bela diri yang menyaksikan tersentak. Dua serangan pemimpin Sekte Jun memiliki fluktuasi energi spiritual. Pada pandangan pertama, jelas bahwa mereka sangat kuat. Jika mereka terkena, meridian dan organ dalam mereka pasti akan hancur. Berbagai pemimpin sekte, yang mengira bahwa pemimpin sekte Sen Tong akan menang, semuanya tercengang. Tiba-tiba, mereka mengerti bahwa pukulan Sen Tong yang hampir menjatuhkannya dari panggung adalah sebuah akting. Dia sengaja menunjukkan kelemahan. Xie Guangkun mengerutkan kening. Dua serangan barusan memiliki kekuatan sekitar 15.000 kg. Mungkinkah dia telah memasuki murid bela diri kelas 9? Jun Changqiao hanyalah seorang murid bela diri kelas 6. Kekuatan ledakannya sangat tinggi karena setiap grade meningkat 2.000 kg. Tepatnya, setiap kelas meningkat sesuai dengan batas atas. Alasan mengapa dia begitu kuat adalah karena Yi Jin Jing dan ruang pembentukan otot. Ye Xingchen juga memperhatikannya. Dengan ekspresi serius, dia berkata, "Saya tidak menyangka orang ini begitu kuat. Saya khawatir saya perlu waktu untuk mengejar ketinggalan." Wah, Sen Tong, yang terbaring di tanah, meludahkan seteguk darah. Wajahnya langsung berubah pucat. Ketika dia diserang, dia hanya menggunakan 50% dari energi spiritualnya. Setelah menerima dua pukulan keras dari Jun Changqiao, meridian dan organ dalamnya pasti rusak parah. Jun Changqiao berjongkok dan berkata dengan nada meminta maaf, "Pemimpin Sekte Sen, maafkan aku. Aku sedikit terlalu keras." Anda, begitu dia membuka mulutnya untuk berbicara, Jun Changqiao mencengkeram kakinya dan menyeretnya ke tepi panggung. Kemudian, dengan suara mendesing, dia terlempar keluar. Celepuk, Sen Tong jatuh ke tanah dengan anggota tubuhnya di tanah. Dia tidak bisa menopang dirinya sendiri dan pingsan di tempat. Ding, kalahkan pemimpin sekte dari Sekte Pedang Panjang 11 misi elit. Petik 2. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan misi sampingan. Anda telah menerima 50 poin kontribusi sekte. Petik 2. Ding, poin kontribusi sekte, 177.500. Petik 2. Setelah menyelesaikan misi tersembunyi dan misi elit, ia dengan mudah mendapatkan 100 poin kontribusi. Jun Changqiao memandang berbagai pemimpin sekte dengan suasana hati yang baik dan berkata dengan nada provokatif, "Siapa lagi yang ingin datang dan berdebat?" Tanda pisah. PS, sistem sekte terkuat telah diperbarui. Tidak lagi dipisahkan untuk memudahkan pembaca membaca. Kekayaan bersih Jun Changqiao adalah 50.000 tael setelah menjarah rumah harta karun bandit gunung dan menerima hadiahnya. Bisakah dia mengumpulkan 100.000 tael? Ya, setelah menghancurkan sekte musim Semirov, tidak termasuk berbagai harta dan keterampilan bela diri, hanya emasnya saja yang bernilai 10.000 tael. Aisang dan Aisangke, dua tetua, terkejut. 100.000 tael bukanlah jumlah yang kecil. Tidak terbayangkan bahwa sekte kelas 9 bisa mengambil begitu banyak. Tuan Ai, Jun Changqiao berkata, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengangkut ramuan ini? Aisangke berpikir sejenak dan berkata,
jika Tuan Jun sangat membutuhkannya, mereka dapat diangkut ke sini dalam 4 jam. Aku membutuhkan mereka segera, kata Jun Changqiao. Dia tidak sabar untuk mendapatkan ramuan di tangannya dan mengeluarkan tungku untuk memurnikan pil dalam jumlah besar. Ai Sang memandang Ai Sang Fang dan berkata, pergi dan beritahu tetua toko obat untuk mengangkut semua ramuan yang dibutuhkan Master Jun ke toko obat. Ya, Ai Sang Fang menerima perintah dan berbalik untuk pergi. 4 jam agak lama, jadi Ai Sang mengobrol dengan santai, Tuan Jun membutuhkan begitu banyak ramuan, mungkinkah Anda ingin memperbaiki pil? Jun Changqiao berkata, ya, keluarga Ai berkecimpung dalam bisnis pil dan jamu, jadi mereka mungkin membutuhkannya di masa depan. Nada suaranya lebih lembut, tidak sombong dan lalim seperti di paviliun bintang bulan. Ini adalah Jun Changqiao. Dia bisa dengan kejam menghancurkan sekte mata air roh, tetapi dia juga bisa duduk dan mengobrol dengan Tuan Ai seperti teman lama. Ini karena keluarga Ai menghargai keharmonisan. Jika itu adalah keluarga seni bela diri, jika bawahan mereka dipukuli di toko mereka sendiri, mereka akan menghunus pedang mereka sejak lama. Ai Sang terkejut, apakah Master Jun memurnikan pil? Ya, kata Jun Changqiao. Kejutan di mata Ai Sang menjadi lebih kuat, kultivasi Tuan Jun luar biasa, dan kamu tahu alkimia. Kamu adalah naga di antara manusia. Seperti yang diharapkan dari seseorang di dunia bisnis, kata-katanya membuat Jun Changqiao malu. Dia berkata dengan rendah hati, Jun juga belajar kerajinan. Jika saya tidak menjadi master sekte di masa depan, saya masih bisa mencari nafkah. Mulut Ai Sang dan Ai Sang berkedut. Jalan alkimia tidak seperti seorang koki. Seseorang dapat mempelajari kerajinan hanya dengan mengambil sendok. Itu tergantung pada bakat dan fisik seseorang. Menurut statistik dari departemen terkait di benua Starfall, hanya 1 dari 100.000 orang yang memiliki bakat untuk alkimia, yang cukup langka. Ai Sang berkata, karena Master Sekte Jun memandang Dao of Pills sebagai kerajinan, saya kira Anda sudah memiliki tingkat pencapaian yang sangat tinggi di bidang ini. Tidak buruk. Begitu Jun Changqiao selesai berbicara, sebuah pikiran muncul di benaknya. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan mengatupkan jari-jarinya. Oh benar, Patriark Ai, apakah keluarga Aimu menerima pil? Ai Sang tersenyum dan berkata, keluarga Ai saya dalam bisnis mengumpulkan dan menjual pil obat. Lokakarya Pil Ai Clan memiliki cabang di setiap kota di Azure Sun County. Setidaknya setengah dari pil yang dijual di cabang-cabang itu dibeli dari orang lain. Itu bisa dianggap sebagai membeli sebuah merek. Jun Changqiao berkata, saya punya semacam pil penyembuhan di sini, apakah Patriark Ai tertarik untuk membelinya? Ini, Patriark Ai ragu-ragu sejenak dan berkata, sejujurnya, Master Sekte Jun, pil penyembuhan adalah pil obat yang paling umum. Keluarga Ai kami memiliki banyak, jadi kami tidak membutuhkannya saat ini. Petik 2. Jun Changqiao bersandar di kursinya dan berkata, Patriark Ai, maafkan saya karena terus terang, tetapi pil penyembuhan keluarga Ai Anda hanyalah tumpukan sampah. Ai Sang dan Ai Sang tercengang. Mata mereka dipenuhi amarah. Pil penyembuhan yang mereka jual selalu berkualitas tinggi. Jelas tidak dapat diterima bagi mereka untuk digambarkan sebagai sampah. Jun Changqiao mengeluarkan pil penyembuhan pemula dan meletakkannya di atas meja. Patriark Ai, kamu bisa melihat pil penyembuhan yang aku perbaiki. Ai Sang berkata dengan acuh tak acuh, Sekte Master Jun, tidak ada yang istimewa dari pilmu. Sebagai seorang veteran yang telah berurusan dengan pil obat selama bertahun-tahun, kualitas pil obat dapat ditentukan secara kasar dengan sekali pandang. Pil penyembuhan pemula memang tidak luar biasa. Warnanya juga sedikit kusam. Ketika dia mengeluarkannya untuk menyelamatkan Li Qingyang, Lu Qianqian mengira itu adalah obat biasa. Jun Changqiao berkata, Patriark Ai, tolong lihat lebih dekat. Ai Sang dan Ai Sang saling memandang. Mereka menjepit pil penyembuhan dan melepaskan energi spiritual untuk menyelimutinya. Mereka menggelengkan kepala dan berkata, Sekte Master Jun, ini memang sangat biasa. Ini seperti pil penyembuhan pemula. Generasi alkemis, keluarga Ai Anda benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Bagaimana dengan ini? Jun Changqiao berkata, Patriark Ai dapat mengundang penjaga toko Ma yang terluka untuk memverifikasi efek dari pil penyembuhanku. Ai Sang melirik Ai Sang, yang terakhir mengangguk dan berjalan keluar dari aula. Segera, dia membawa Ma Zeng. Tiba-tiba, Jun Changqiao bergegas mendekat. Dia menuangkan energi spiritual ke dalam tinjunya dan dengan keras meninju perut besar penjaga toko Ma, menyebabkannya runtuh. Mata penjaga toko Ma tiba-tiba melebar dan dia memuntahkan seteguk darah. Jun Changqiao berputar di belakangnya dan melemparkannya ke atas bahunya ke tanah. Kemudian, dia memukulnya 2 kali. Seluruh proses terjadi dengan sangat cepat. Ketika penjaga toko Ma setengah mati di tanah, Ai Sang berdiri dengan marah dan berteriak, Jun Changqiao, kamu sudah keterlaluan. Demi bisnis,
dia bisa mengabaikan apa yang baru saja terjadi. Tapi sekarang, dia menyerang penjaga toko Ma dan memukulinya seperti ini. Bahkan patung tanah liat pun akan marah. Jun Changqiao kembali ke tempat duduknya dan memegangi wajahnya dengan satu tangan. Dia memberi isyarat dan berkata, luka penjaga toko Ma dapat dianggap serius. Patriark Ai, silakan coba pil penyembuhan. Jika tidak dapat menyembuhkannya segera, Jun bersedia menghancurkan meridiannya. Untuk mempromosikan pil penyembuhannya, dia memukuli seseorang dengan keras dan kemudian bertaruh untuk bunuh diri. Ini jelas merupakan pukulan ganda. Sembuhkan dia segera, Ai Sang berkata dengan dingin, Master Sekte Jun, apakah menurutmu pil penyembuhan ini adalah pil abadi? Mengatakan itu, dia berjalan di depan penjaga toko Ma dan melemparkan pil penyembuhan pemula ke dalam mulutnya. Lagi pula, serangan tadi terlalu berat. Jika dia tidak segera mengobatinya, hidupnya akan dalam bahaya. Ai Sang juga mengeluarkan pil penyembuhannya sendiri. Namun, sebelum dia bisa menuangkan pil penyembuhan, penjaga toko yang setengah mati, Ma, tiba-tiba berdiri dari tanah. Deng deng deng, Ai Sang dan Ai Sang mundur karena terkejut. Wajah mereka penuh kejutan. Penjaga toko Ma, yang dipukuli setengah mati oleh Jun Changqiao, berdiri tegak. Itu terlalu mengejutkan. Saya, penjaga toko Ma mengangkat tangannya dan berkata dengan wajah tercengang, luka saya sudah sembuh. Mata Ai Sang dan Ai Sang perlahan melebar. Serangan Jun Changqiao barusan sangat kejam. Orang ini pasti terluka parah. Bahkan jika dia dirawat tepat waktu, dia tidak bisa menghindari terbaring di tempat tidur selama 3 bulan. Setelah meminum pil penyembuhan yang tampaknya biasa, dia benar-benar berdiri dan bahkan bisa berbicara. Apa-apaan, atau apakah itu lelucon? Bagaimanapun, Ai Sang berpengalaman dalam hidup. Dia melangkah maju dan meraih pergelangan tangan penjaga toko Ma. Dia menuangkan energi spiritualnya ke dalamnya dan melihat bahwa meridian di tubuhnya masih utuh. Dia langsung ketakutan. Ai Sang juga bergegas dan meraih tangan penjaga toko Ma yang lain. Dia melihat bahwa pihak lain tidak memiliki cedera internal. Pikirannya menjadi kosong dan dia tertegun di tempat. Cedera serius seperti itu sembuh begitu cepat. Ini bukan pil penyembuhan, ini adalah pil abadi. Ai Sang dan Ai Sang, serta penjaga toko Ma, tercengang. Mereka berdiri di sana seperti 3 patung seni. Jun Changqiao menyilangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Tuan Ai, bagaimana efek dari pil penyembuhan Jun? Ai Sang kembali sadar dan buru-buru membungkuk. Dia meletakkan tangannya di atas meja dan berkata dengan ekspresi serius, Master Sekte Jun, keluarga Ai saya akan membeli pil penyembuhan ini sebanyak yang Anda miliki. Orang yang terluka parah akan segera pulih setelah meminumnya. Efek pil penyembuhan benar-benar menakutkan. Pengusaha normal manapun akan tahu bahwa begitu dijual, itu akan menyebabkan keributan besar. Jun Changqiao tersenyum, harga. Sekte Master Jun, buka sendiri, kata Ai Sang. Jun Changqiao menggosok dagunya. Setelah berpikir sebentar, dia berkata, 10.000 tael untuk 1 pil. Oke, Ai Sang setuju tanpa ragu-ragu. Mulut Jun Changqiao berkedut. Diam-diam dia kesal, apakah saya meminta terlalu sedikit? Tanda pisah. PS, saya buku lama dan buku baru akan diperbarui bersama. Karakter utama buku lama adalah Yun Fei Yang. Jika karakter utama buku baru tiba-tiba berubah nama, itu pasti kesalahan. Setiap orang dapat meninggalkan pesan untuk mengingatkan saya dan saya akan memperbaikinya. Sudah biasa bagi para pembudidaya di benua bintang jatuh untuk terluka. Jika seseorang tidak terluka dan tidak memiliki pengalaman terbaring di tempat tidur selama setengah bulan, mereka akan terlalu malu untuk menyapa rekan-rekan mereka. Oleh karena itu, pil penyembuhan Jun Changqiao dapat langsung menyembuhkan orang yang terluka parah. Itu hanya bisa digambarkan sebagai menantang surga. Sebagai patriark klan Ai, yang telah berkecimpung dalam bisnis pil selama bertahun-tahun, dengan indera penciumannya yang tajam, dia bisa langsung mencium nilai tinggi dan keuntungan dari pil ini. Belum lagi 10.000, dia tidak akan ragu bahkan jika itu 50.000. Jun Changqiao sangat tertekan, tetapi dia tidak dapat mengubah harga yang dia tawarkan, jadi dia berkata, Kepala keluarga Ai, raja ini telah memurnikan 10 pil penyembuhan ini. Penjaga toko Ma telah meminum 1, jadi masih ada 9 yang tersisa. Jika Anda menginginkan semuanya, maka saya akan memberi Anda 100.000 tael. Dia masih memiliki 20 pil penyembuhan tingkat pemula. Jika dia tidak menjual semuanya, dia bisa menyimpan beberapa untuk dirinya sendiri dan menaikkan harganya lain kali. Adapun 10 pil penyembuhan, tidak apa-apa jika dia menjualnya lebih sedikit. Dia hanya akan memperlakukannya sebagai uji coba. Ai Sang berada di ambang kehancuran. Jika dia tahu dari awal bahwa Healing Pill menantang surga, dia pasti tidak akan memberikannya kepada Ma Zeng. Bagaimanapun, itu bisa dijual dengan harga setinggi langit. Tentu, Patriark Ai berkata dengan lugas, klan Ai ku bersedia membayar 100.000 untuk 9 pil ini.
Jun Changqiao meletakkan 9 pil penyembuhan di atas meja dan berkata, Patriark Ai, apakah Anda ingin membayar dengan uang kertas atau ramuan obat? Ai Sang berkata, klan Ai saya selalu menjalankan bisnis sesuai aturan. Kami tidak akan membayar dengan barang. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan setumpuk uang kertas dari cincin interspatialnya. Itu persis 100.000. Sial, membawa begitu banyak uang, bukankah Patriark klan Ai takut dirampok? Jun Changqiao tidak mengambil kembali uang kertas itu dan berkata, Patriark Ai, meskipun Healing Pill dapat menyembuhkan luka, kemampuan alkimiaku terbatas. Itu hanya cocok untuk para pembudidaya martial Disciples dan Meridian Opening Realm. Wajah Ai Sang sedikit berubah. Dia masih berpikir untuk membeli Healing Pill dan meningkatkan publisitas agar seluruh Azure Sun County mengetahuinya. Jika itu hanya cocok untuk pembudidaya alam pembukaan Meridian dan murid bela diri, batasannya akan terlalu besar. Itu bisa menyembuhkan luka dengan cepat. Bahkan jika itu hanya cocok untuk pembudidaya alam pembukaan Meridian dan murid bela diri, itu masih menakutkan. Ai Sang berpikir sejenak dan berkata, Sangke, bawa kontraknya. Ya, Ai Sangke mengeluarkan kontrak transaksi. Seperti yang diharapkan dari keluarga bisnis profesional, mereka bahkan harus menandatangani dan membuat tanda. Sekte Guru Jun. Ai Sang menyipitkan matanya dan berkata dengan serius, saya harap 9 pil ini akan memiliki efek yang sama seperti yang sebelumnya. Dia khawatir dia akan ditipu. Jun Changqiao membungkuk dan berkata, jangan khawatir, Patriark Ai. Karena saya di sini untuk menjual pil obat, saya tidak akan curang. Ai Sang juga percaya bahwa pemimpin sekte tidak akan melakukan hal seperti itu. Keduanya menandatangani nama mereka dan menekan sidik jari mereka, menyelesaikan transaksi. Baru pada saat itulah Jun Changqiao tanpa basa-basi menyimpan 100.000 uang kertas perak ke dalam cincin spasialnya. Dia telah menghabiskan beberapa ratus tael untuk bahan-bahan 10 pil penyembuhan, dan pada akhirnya, dia menjualnya seharga 100.000 tael. Keuntungannya sangat menakutkan. Jun Changqiao mulai berfantasi. Dengan bahan obat yang cukup, dia bisa memperbaiki lebih banyak pil penyembuhan dan menjualnya. Kemudian, dia akan menghabiskan banyak uang untuk memperluas pabrik tulang besi dan membangunnya semega istana kekaisaran. Setelah bisnis pil obat diselesaikan, mereka berdua mulai mengobrol dengan antusias. Lebih dari 2 jam kemudian, Ai Sang Fang masuk ke toko dan berkata, Kepala keluarga, ramuan yang diminta kepala sekte Jun telah disiapkan. Saat dia berbicara, dia meletakkan beberapa cincin spasial. Ai Sang mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Kepala sekte Jun, tolong periksa barangnya. Cincin spasial semacam ini tidak perlu mengenali pemiliknya. Siapapun bisa mengintip ke dalamnya. Jun Changqiao memasuki cincin satu persatu sampai dia menghitung ramuan di dalamnya. Kemudian, dia berkata, kualitas ramuannya tidak buruk. Kepala keluarga Ai, tolong beri saya harganya. Kepala sekte Jun, ramuan ini berjumlah total 100-500 tael, kata Ai Sang. Ai Sang menyipitkan matanya dan berkata, Kepala sekte Jun, beri aku total. Jun Changqiao melambaikan tangannya dengan ringan dan 10.000 tael emas menumpuk seperti gunung kecil di ruang tamu. Meskipun emas lebih berharga daripada perak, perak dan uang kertas masih menjadi mata uang utama di benua bintang jatuh. Jun Changqiao tidak menggunakan uang kertas 100.000 tael yang baru saja dia terima. Dia langsung membayar emas karena dia tidak mau pergi ke bank untuk menukar barang lain. Cek, kepala keluarga Ai mengangkat ibu jarinya dan berkata, 10.000 tael emas, kepala sekte Jun benar-benar murah hati. Saat dia berbicara, dia menatap Ai Sang. Pihak lain mengambil kontrak lain. Jelas bahwa bisnis pil obat ini harus ditandatangani dan dicap. Sangat tepat, sangat khusus. Jun Changqiao menandatangani namanya dan mencapnya. Ketika kepala keluarga Ai juga mencap namanya, pemberitahuan sistem yang tajam terdengar di telinganya. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan misi tersembunyi, menghamburkan ribuan emas. Anda telah memperoleh 20 poin kontribusi. Petik 2. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan misi tersembunyi, menghamburkan ribuan emas. Anda telah memperoleh 50 poin kontribusi. Petik 2. Ding, poin kontribusi sekte, 245.500. Petik 2. Tidak mungkin, kan? Menghabiskan emas juga merupakan misi tersembunyi. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan misi tersembunyi, menghamburkan ribuan emas. Anda telah memicu hadiah tersembunyi, hak untuk membeli cairan transformasi aptitude telah ditransfer ke bagian item yang dibeli. Petik 2. Ada hadiah tersembunyi. Jun Changqiao buru-buru membuka toko sistem dan mengklik bagian item yang dibeli. Dia melihat bahwa bagian yang awalnya kosong memiliki cairan transformasi bakat tambahan. Dia mengklik detailnya dan isinya adalah item, cairan transformasi bakat. Efek,
dapat mengubah bakat seseorang dan meningkatkannya satu tingkat. Catatan, hanya dapat digunakan oleh pengguna aptitude kelas menengah. Efektivitas, seumur hidup. Harga, 50 poin kontribusi. Melihat efeknya untuk pengguna bakat kelas menengah, Jun Changqiao tiba-tiba tertawa keras, menakuti tiga petinggi keluarga Ai. Apa yang sedang terjadi? Sementara mereka bertiga tercengang, Jun Changqiao menangkupkan tinjunya dan berkata, Tuan Ai, aku akan pergi dulu. Silahkan. Ai Sangyao dan kedua tetua buru-buru mengirimnya pergi. Dia keluar, dia keluar. Di luar toko obat, para penonton sangat aktif. Mereka telah menunggu selama 4 jam untuk melihat bagaimana keluarga Ai akan menangani masalah yang disebabkan oleh Master Sekte Tulang Besi. Namun, ketika mereka melihat Master keluarga Ai dan dua tetua menemani Jun Changqiao keluar sambil tersenyum, ekspresi para penonton membeku. Dia datang ke toko untuk membuat masalah, dan pemiliknya menyuruhnya pergi sambil tersenyum. Ini tidak benar. Selamat tinggal, Tuan Ai. Semoga perjalananmu aman, Sekte Master Jun. Di bawah tatapan para penonton, Jun Changqiao pergi. Ding, host telah menghabiskan 50 poin kontribusi dan memperoleh aptitude Transformation Liquid X1. Itu telah dipindahkan ke cincin luar angkasa. Petik 2. Ding, poin kontribusi sekte, 195.500. Petik 2. Setelah meninggalkan kota, Jun Changqiao membeli cairan transformasi aptitude dan meminum semuanya. Ding, host telah menggunakan aptitude Transformation Liquid X1. Mengubah bakat akar spiritual. Petik 2. Transformasi bakat akar spiritual selesai. Tuan rumah telah berhasil menembus murid bela diri kelas 7. Setelah akar spiritual tingkat menengah ditingkatkan menjadi akar spiritual tingkat tinggi, kultivasi Jun Changqiao didorong olehnya dan naik ke tingkat lain. Dengan peningkatan akar spiritual, ia memiliki kompatibilitas yang lebih tinggi dengan ki spiritual di dunia. Ketika dia berjalan di jalan, dia bisa merasakan ki spiritual mengikutinya seperti bayangan. Pada saat itu, Jun Changqiao akhirnya mengerti mengapa Li Qingyang, yang memiliki akar spiritual tingkat tinggi, disebut jenius yang langka. Luar biasa. Yang lebih hebat lagi adalah ketika dia kembali ke sekte, dia membuka paviliun alkimia. Karena ramuan disimpan di cincin luar angkasa, keempat jenis ramuan semuanya dalam keadaan dapat disempurnakan.